outcome atau tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat mendesain antarmuka pemakai dengan memperhitungkan keseimbangan antara fungsi dan estetika. Artinya perlu kita perhatikan ketika kita mendesain sebuah antarmuka, di mana kita membuat sebuah fungsi, juga kita harus memperhatikan estetika atau kepantasannya gitu ya, sehingga desain kita itu tidak memunculkan katakanlah semacam kontroversi ya, atau penolakan daripada user. Oke. Topik bahasannya berkaitan dengan bagaimana mendesain sebuah pesan kesalahan yang baik, kemudian perancangan non-anthropomorphic, perancangan layar, warna, penggunaan warna dalam sebuah antarmuka, kemudian isu-isu desain antarmuka lainnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, atau topik yang pertama, yang mengenai pesan kesalahan. Dalam mendesain sebuah pesan kesalahan, kita perlu memperhatikan hal-hal atau pedoman-pedoman sehingga pesan kesalahan itu tidak memunculkan semacam penolakan atau tidak memberikan sebuah solusi atau juga tidak memberikan sebuah penjelasan yang baik kepada user atas kesalahan yang terjadi atau atas kesalahan yang dilakukan untuk suatu tindakan yang dilakukan oleh user. Nah, ketika kita akan mendesain sebuah pesan kesalahan, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketertentuan atau specificity, di mana ketertentuan ini adalah ketika kita mendesain membuat sebuah pesan kesalahan, maka harus spesifik. Artinya benar-benar pesan kesalahan itu menjelaskan apa yang salah dari tindakan yang dilakukan oleh user. Jadi jangan kesalahan itu terlalu lebar maksudnya, atau bahkan kesalahan itu tidak menjelaskan secara spesifik apa yang salah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah panduan konstruktif dan nada positif. Nah ini, jadi ketika kita mendesain sebuah pesan kesalahan dalam sebuah antarmuka, maka tentu harus memberikan panduan yang konstruktif, artinya si user akan bisa mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus meminta bantuan misalnya ketika dia tidak bisa memecahkan masalah yang ada. Kemudian itu yang dimaksud dengan konstruktif. Jadi jelas urutan-urutan mulai dari penyebab, kemudian solusi, dan sampai meminta bantuan atau help. Kemudian nada positif, artinya ketika kita membuat sebuah pesan kesalahan, maka tentu harus selalu menggunakan kata atau pesan yang positif, tidak menyalahkan pengguna ya atas kesalahan yang terjadi, karena sesungguhnya kesalahan yang terjadi itu bukan karena ketidakpahaman user, tapi justru kesalahan itu karena kurangnya atau tidak mudahnya suatu antarmuka dipahami untuk dijalankan oleh user atau untuk digunakan oleh user. Nah, kemudian pemilihan kata berpusat pemakai, artinya penggunaan kata dalam sebuah pesan kesalahan itu harus berorientasi dari pemakai atau user. Jadi jangan dari sudut pandangnya desainer atau perancang. Jadi harus dari sudut pandang pemakai, sehingga pemakai mudah melakukan maksud-maksud
sesuai dengan instruksi yang diberikan pada sebuah pesan kesalahan. Kemudian format fisik yang sesuai. Format fisik yang sesuai ini tentu kaitannya dengan kesesuaian atau kepantasan gitu ya. Artinya contohnya misalnya kalau pesan kesalahan itu hanya menunjukkan atau hanya memberikan pesan katakanlah satu baris pesan gitu ya, tapi kita mendesain antara kotak dialognya sampai satu layar misalnya seperti itu. Itu yang harus kita sesuaikan, format fisik yang sesuai. Jadi sesuai dengan kebutuhan ruangnya saja gitu ya. Nah, kemudian dari penjelasan yang tadi saya sudah berikan secara garis besar, berikut ini adalah contoh-contoh daripada setiap dasar-dasar perancangan sebuah antarmuka yang baik tadi. Contoh misalnya untuk ketertentuan atau specificity atau spesifik. Tadi dikatakan bahwa sebuah pesan kesalahan itu atau sebuah pesan kesalahan yang baik itu harus spesifik. Contoh misalnya, contoh sebuah pesan kesalahan yang buruk dan yang baik dibuat dalam sebuah tabel di sini. Yang buruk, syntax error. Syntax error itu kan hanya menunjukkan bahwa terjadi salah penulisan. Nah, salah penulisan ini di bagian mana? Kan tidak jelas, terlalu umum gitu ya. Kalau istilah syntax error pun itu hanya dipahami oleh para desainer, atau ini kan istilah teknis gitu ya, istilah teknis yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, dalam hal ini adalah perancang. Nah, yang baik adalah unmatched left parenthesis, artinya ada penjelasan untuk setiap kesalahan atau setiap masalah yang muncul yang dibuat dalam sebuah pesan kesalahan. Kemudian contoh yang kedua adalah illegal entry. Illegal entry adalah inputnya tidak sesuai kan gitu ya. Kalau ada dipahami seperti itu, inputnya tidak sesuai, itu yang buruk. Ya, tidak sesuai. Terus yang sesuai yang seperti apa? Kan begitu pertanyaannya. Kalau hanya sekedar mengatakan illegal entry gitu ya, terus yang tidak ilegal seperti apa supaya bisa diproses kan gitu. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan illegal entry, terus invalid data, bad file name, itu kan hanya sekedar mengatakan Anda salah kan gitu ya. Namanya salah, namanya tidak sesuai, atau namanya buruk, datanya tidak valid kan gitu. Terus yang valid seperti apa kan begitu ya. Nah, seperti ini contohnya diberikan penjelasan. Jadi days, contoh invalid data. Days range from 1 to 31 gitu ya. Tanggal itu range-nya dari tanggal 1 sampai 31. Jadi contoh dalam hal ini adalah ketika kita menginput tanggal misalnya. Tanggal, ketika kita input 32 misalnya, tiba-tiba muncul invalid data. Ya, kalau orang yang tidak paham batasan-batasan tanggal kan bingung, terus yang boleh berapa? Jangan sampai user itu mencoba-coba menginput gitu loh. Ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak? Kalau sekian diisi boleh nggak? Jangan seperti itu. Itu namanya tidak efektif dalam menggunakan antarmuka yang kita desain. Ya. Kemudian bad file name. Terus yang boleh seperti apa? Kalau nama yang saya masukkan misalnya tidak bisa diterima atau tidak boleh atau itu buruk nama itu, terus nama yang dibolehkan atau nama yang bagus itu seperti apa gitu loh. Jadi ini dijelaskan seperti ini. File names must begin with a letter. Jadi harus ada huruf, harus diawali dengan huruf misalnya. Jadi orang tidak akan coba-coba atau user tidak akan coba-coba untuk menginput nama atau untuk membuat sebuah nama file misalnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan istilah spesifik, di mana, apa, gitu ya, yang harus dilakukan. Jadi bukan hanya sekedar Anda salah, tidak tepat, nama yang buruk, data yang tidak valid, nggak hanya seperti itu. Nah, kemudian penjelasan mengenai panduan konstruktif dan nada positif. Nah, contoh panduan konstruktif yang tidak baik atau buruk, disaster, string overflow, job abandoned. Jadi string overflow katanya, tidak
tidak memenuhi atau tidak muat, tidak menampung gitu ya. Terus dibatalkan. Kalau hanya sekedar begitu saja, coba misalnya kalau kita sebagai user seperti itu, sering overflow gitu ya, terus dibatalkan. Terus harus harus apa dong? Harus berapa supaya bisa diterima? Harus berapa stringnya? Harus berapa karakternya? Kan begitu jadinya. Artinya pertanyaannya akan muncul seperti itu. Nah, semestinya atau yang baik adalah string space consume. Eh, ruang untuk stringnya tidak cukup, revisi programnya untuk menggunakan string yang lebih pendek gitu ya, atau lebarkan ya. Artinya uh, revisi program untuk menggunakan string yang lebih pendek atau stringnya dilebarkan gitu loh. Contohnya misalnya gini, kalau kita membuat sebuah label nama misalnya, nama kita sediakan space-nya hanya 10 karakter misalnya. Ketika kita input 11 karakter maka tidak tertampung semua, yang tertampung hanya 10. Terus gimana dong? Ya sudah, kalau memang kebutuhannya lebih dari 10, ya string space-nya ditambah, di-expand gitu loh. Tapi kalau maksimal 10 maka inputannya yang kita kurangi gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian eh, contoh yang kedua adalah buruk undefined label. Labelnya tidak terdefinisi katanya. Coba kita pahami dengan istilah undefined label. Kan susah ya, artinya kita tidak paham. Label tidak didefinisikan, maksudnya apa kan gitu ya. Nah, yang baik, pesan yang baik itu adalah define statement label before use. Jadi definisikan dulu label statementnya sebelum digunakan. Jadi kalau misalnya kalian pernah membuat sebuah coding gitu ya, mengerjakan sebuah coding, kemudian kalian mendefinisikan menggunakan sebuah variabel misalnya, dan ketika kalian belum mendefinisikan variabel sebelumnya, maka biasanya muncul sebuah pesan errornya kan gitu ya. Nah, coba lihat apakah pesannya itu hanya sekedar dikatakan undefined label atau ada penjelasan dari kesalahan yang terjadi gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah buruk. Yang ketiga adalah yang buruknya adalah illegal statement atau illegal atau warning saja gitu, WRN, bahkan cuma disingkat seperti itu. Itu lebih lebih kacau lagi, lebih tidak jelas lagi gitu ya. Nah, yang baiknya adalah return statement. Return statement cannot be used in a function subprogram. Jadi ada penjelasan yang konstruktif dan juga nada positif. Artinya di sini tidak pernah mengatakan Anda salah ya. Kemudian silakan ulangi kembali. Terus supaya tidak salah, saya harus mengulangi kembali dengan cara apa kan begitu ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus dijelaskan kira-kira kenapa salah dan apa yang harus dilakukan. Itu namanya panduan konstruktif dan nada positif. Nah, yang ketiga adalah pemilihan kata berpusat pemakai. Minta maaf atas kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu bukan karena atau kesalahan yang dilakukan oleh user. Jadi kesalahan itu muncul karena tidak lengkapnya informasi atau panduan yang bisa dimanfaatkan oleh si user dalam menjalankan sebuah aplikasi ya, dalam menggunakan sebuah antarmuka kan begitu ya. Jadi sesungguhnya kesalahan itu adalah kesalahan desain sebenarnya. Kemudian jangan menyalahkan pemakai. Nah, itu juga jangan menyalahkan pemakai. Contoh yang buruk. Illegal telepon number. Call aborted ya. Nomor telepon Anda ilegal atau nomor teleponnya ilegal. Panggilan dibatalkan, call aborted. Error number, kesalahan nomor sekian sekian sekian, artinya kode-kode teknis lah ya. Kemudian consult your manual for further information katanya. Ya, kita diminta untuk membuka atau mencari buku manualnya lah untuk informasi lebih lanjut gitu ya. Dari mana kita mau cari? Kemudian illegal telepon number. Kenapa ilegal kan gitu ya? Tiba-tiba panggilan dibatalkan. Terus error number 583-2R6.9. Itu maksudnya apa kan begitu. Artinya kalau kita orang awam, orang yang tidak paham mengenai kode-kode kesalahan atau kode-kode error, maka kita nggak ngerti sama sekali itu gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak boleh. Nah,
Yang baik dari contoh kasus di atas adalah dikatakan di sini, we are sorry, minta maaf, ya. We are sorry karena sesungguhnya kesalahan itu bukan karena kesalahan user gitu ya. But we were unable to complete your call. Kami tidak dapat melanjutkan panggilan Anda sesuai dengan yang Anda dial, tekan please hang up, tempatkan kembali telepon, kemudian check your number. Jadi tidak serta mengatakan Anda salah gitu ya. Di sini diarahkan, coba periksa kembali nomor yang Anda masukkan atau hubungi operator kami untuk membantu ya. Oke, jadi di situ sangat uh, positif, konstruktif, kemudian pemilihan kata berpusat kepada pemakai. Jadi dari sudut pandang user nih, ininya pesannya gitu ya. Nah, kemudian format fisik yang sesuai. Gunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Hindari tampilan hanya nomor kode kesalahan. Peringatan dengan suara berguna tapi dapat memalukan. Artinya ketika kita melakukan suatu tindakan yang tidak semestinya, bisa juga dengan menggunakan suara tetot gitu ya, atau bunyi beep gitu ya. Tapi ya boleh-boleh saja, cuma hati-hati, jangan salah dalam menggunakan suara untuk memberikan sebuah pesan gitu ya, karena itu bisa saja mengganggu bahkan bisa memalukan kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan sebuah pesan yang efektif? Yang pertama adalah tingkatkan perhatian pada perancangan pesan. Yang pertama, kejelasan dan konsistensi harus diperhatikan. Kejelasan, clearly, ya, spesifik tadi, ya, harus diperhatikan dan konsisten. Lakukan quality control, artinya ketika kita sudah membuat sebuah pesan kesalahan, coba kita uji, ya kan? Kita uji, kita evaluasi, kita lakukan quality controlnya. Siapa yang melakukan itu? Programmer, pemakai, dan spesialis-spesialis IMK. Pemakai harus tahu, karena yang nanti akan menggunakan itu adalah user pemakai. Oke. Kemudian buat pedoman atau guideline, seperti nada positif, dan tadi hindari illegal, invalid, error, wrong password. Sebaiknya your password did not match the store password, please try again. Spesifik dan jelaskan masalah dalam istilah pemakai. Hindari sintak error, invalid data. Yang baik itu adalah address, size, range from 5 to 16. Jadi jelaskan, dipandu, diberikan pedoman gitu ya. Tempatkan pemakai pada kendali terhadap situasi, hindari incorrect comment. Sebaiknya permissible comment are saved, load, or explain. Format yang rapi, konsisten, dan dapat dipahami. Kemudian lakukan uji penerimaan. Ya, lakukan uji penerimaan artinya apakah pesan kesalahan itu sudah bisa dipahami oleh user. Ketika user bisa memahami dan bisa menjalankan atau keluar dari suatu kesalahan yang dia lakukan, maka artinya pesan yang kesalahan yang kita berikan itu sudah cukup mudah dipahami dan bisa diterima. Uji pesan kepada komunitas pemakai, ya. Uji penerimaan ini dilakukan kepada komunitas pemakai yang untuk mengetahui apakah dapat dipahami. Kumpulkan data kinerja pemakai bila mana mungkin. Aksi pemakai perlu direkam untuk studi lebih lanjut. Artinya selama kita lakukan uji penerimaan, bisa juga kita lakukan perekaman untuk melihat reaksi daripada user untuk sebuah user interface yang sedang digunakan, dan itu bisa kita gunakan untuk bahan evaluasi dari bahasa tubuh, kemudian ketika melakukan suatu tindakan yang tidak pas, misalnya apakah dia bersuara atau berbicara, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi apakah pesan kesalahan itu sudah cukup baik sehingga bisa diterima oleh user. Yang berikutnya adalah rancangan non-anthropomorphic. Anthropomorphic itu mempunyai sifat atau pribadi manusia. Contoh anthropomorphic, ya, contoh rancangan anthropomorphic. Hi there John, it's nice to meet you.
I see, you already know. Artinya sangat hati-hati, sangat menghargai, sangat me- mem- menghargai sifat pribadi manusia, yang artinya manusia itu bisa saja tersinggung ketika dia tidak berbicara dengan sopan misalnya. Dan hati-hati dalam menghadapi setiap user gitu, karena karakter kepribadian setiap user itu beda-beda. Jadi anthropomorphic itu adalah lebih kepada mempunyai sifat atau pribadi manusia. Sedangkan non anthropomorphic itu adalah suatu rancangan yang to the point kan gitu ya, to the point, tidak ada basa-basi, tidak takut orang 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 apa uh, orang tersinggung seperti orang. Jadi karena non anthropomorphic ini adalah tidak mempunyai sifat pribadi, sifat atau pribadi manusia. Jadi kalau kita bandingkan contohnya antara anthropomorphic dan non anthropomorphic, itu beda-beda sekali ya. Kalau non anthropomorphic, press the enter key to begin session. Tidak ada basa-basi. Tekan enter untuk memulai sesi ini. Langsung. Jadi artinya ketika kita merancang sebuah rancangan, harus kita perhatikan rancangan anthropomorphic atau non anthropomorphic. Nah, rancangan antarmuka itu lebih kepada konsepnya adalah non anthropomorphic. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rancangan non anthropomorphic adalah pemberian sifat cerdas, bebas, berkehendak bebas, dan berpengetahuan kepada komputer dapat menipu, membingungkan, dan menyesatkan. Jadi artinya yang perlu dipertimbangkan, jangan kita menganggap bahwa ketika merancang sebuah rancangan non anthropomorphic itu, jangan seolah-olah komputer itu kita anggap pintar atau cerdas, dia punya keinginan gitu ya. Tidak ada. Jadi makanya rancangan anthropomorphic itu adalah ya mesin sebagai mesin gitu ya. Jangan menganggap mereka mempunyai sifat atau bisa marah seperti itu, seperti halnya manusia. Penting untuk membedakan orang dengan komputer. Antarmuka anthropomorphic dapat membuat ketegangan bagi beberapa orang. Ya, karena tadi yang saya sebutkan bahwa karakter atau sifat pribadi manusia itu kan beda-beda. Jadi mungkin dengan cara yang "Hi there John, it's nice to meet you" itu sudah cukup baik, tapi bagi sebagian orang itu juga belum tentu bisa diterima. Itu loh, bisa saja dibilang istilah sekarang lebay gitu ya misalnya. Jadi walaupun kita memiliki konsep bahwa rancangan anthropomorphic itu adalah menghargai sifat pribadinya manusia, tapi tidak semua orang bisa menerima itu gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kemudian sebaiknya perancang memfokuskan pada pemakai dan menghindari kata ganti. Nah, untuk rancangan non anthropomorphic perlu kita perhatikan bahwa tidak menggunakan kata ganti. Contoh beberapa statement yang buruk, lebih baik, dan paling baik. Yang buruk, I will begin the lesson when you press return. Saya akan memulai sesi ini ketika Anda menekan enter katanya. Saya kata mesin, Anda kata mesin, kan tidak tepat gitu ya. Nah, yang lebih baik, you can begin the lesson by pressing. Anda masih ada kata gantinya. Anda kata you kata masih ada di sana, itu tidak boleh. Nah, yang paling baik adalah to begin the lesson press return. Untuk memulai sesi ini tekan enter. Jadi mesin tidak ada mengatakan Anda ke kita, atau sebaliknya kita mengatakan Anda ke mesin, tidak boleh. Itu adalah konsep rancangan non anthropomorphic. Jadi to the point saja. Mesin is mesin, ya, gitu. Kemudian pedoman perancangan non anthropomorphic, hindari menampilkan komputer sebagai manusia, pilih tokoh yang sesuai dengan dalam pengenalan atau sebagai pemandu, hati-hati dalam merancang wajah manusia atau tokoh kartun dengan komputer. Tokoh kartun cocok digunakan di game atau di software anak-anak. Rancang antarmuka yang dapat dimengerti, dapat diramalkan, dan dapat dikendalikan. Ya, dapat dimengerti, ada panduan, dapat diramalkan, kita tahu ketika kita mengklik ini maka nanti akan kemana, artinya paling tidak bisa diramalkan. Dan dapat dikendalikan, artinya dikendalikan ini contohnya terlalu kecil hurufnya, saya bisa pilih ukuran yang medium atau yang large. Terlalu
Atau saya tidak suka dengan warna yang ditampilkan, saya bisa mengganti warna tertentu misalnya. Itu artinya bisa dikendalikan. Saya bisa resize, saya bisa perkecil, saya bisa perbesar. Itu namanya dikendalikan. Gunakan orientasi dan keadaan selesai dari sudut pandang pemakai. Orientasi dan selesai dari sudut pandang pemakai ini maksudnya adalah ketika kita melakukan sesuatu maka selesainya itu adalah dari apa yang dilakukan oleh user. Jadi jangan selesai dari uh, proses terakhirnya adalah mesin. Nanti memunculkan kebingungan nanti apakah saya sudah selesai apa belum ya kan gitu ya. Contoh misalnya ketika kita akan melakukan save data misalnya, maka kita harus ada tombol save-nya atau submit gitu ya, dan kemudian tambahkan dengan sebuah pesan data Anda sudah tersimpan, Anda sudah berhasil seperti itu ya. Jangan gunakan I ketika komputer menanggapi aksi pemakai, gunakan U hanya untuk memandu pemakai dan menyebutkan fakta-fakta gitu ya. Oke. Kita lanjut uh, topik warna. Warna dalam perancangan antarmuka itu membuat rancangan menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan kinerja daripada user, namun dapat disalahgunakan. Oke, kita langsung lihat saja manfaat warna. Manfaat warna yang pertama adalah menyejukkan atau merangsang mata. Tentu itu tadi meningkatkan ketika mata kita sudah lebih uh, aware gitu ya, lebih mudah membedakan antara satu dengan yang lainnya, tentu akan membuat kinerja kita menjadi lebih meningkat ya, dan juga menyejukkan bandingkan dengan sebuah rancangan yang monokrom. Memberikan aksen pada tampilan yang tidak menarik ya, memungkinkan pembedaan yang halus pada tampilan yang kompleks ya. Artinya ketika kita membuat sebuah rancangan antarmuka yang agak kompleks, artinya cukup padat gitu ya, maka yang paling mudah kita membuat batasan-batasan antar objek itu adalah dengan menggunakan warna, sehingga user dengan mudah bisa membedakan atau membandingkan antar objek yang ada di dalam sebuah antarmuka. Menekankan organisasi logis informasi, menarik perhatian kepada peringatan, menimbulkan reaksi emosional yang kuat berupa sukacita, kegembiraan, ketakutan atau kemarahan. Warna bisa kita gunakan untuk menunjukkan emosional ya. Misalnya kalau kita lagi marah, kita menggunakan warna merah untuk sebuah tulisan atau sebuah objek gitu ya. Warna lagi gembira-gembira misalnya warna mungkin biru ya, hijau, atau kalau lagi kasmaran misalnya warna-warna pink gitu ya, warna-warna ungu gitu ya. Jadi artinya bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah pesan. Warna bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah pesan. Bahaya dalam penggunaan warna, pemasangan warna dapat membuat masalah. Kemudian fidelitas warna dapat menurun pada hardware yang berbeda. Pencetakan atau konversi ke media lain dapat bermasalah. Nah, pemasangan warna itu bisa membuat masalah, artinya ketika kita contoh misalnya yang sederhana saja, kita mendesain sebuah bendera Indonesia misalnya, tapi kita gunakan dengan warna yang berbeda, katakanlah fidelitas warnanya kurang tajam, merahnya kurang tajam, maka itu bisa menjadi masalah. Atau kita ganti misalnya merahnya jadi di bawah, putihnya jadi di atas, itu kan jadi masalah ya. Fidelitas warna dapat menurun pada hardware yang berbeda. Oke, ini contoh misalnya ketika kita tampilkan sebuah antarmuka melalui sebuah infocus misalnya, terkadang warna tampilannya itu menjadi lebih kurang cerah gitu ya, seolah-olah warnanya yang salah, padahal karena uh, infocusnya yang sudah mulai menurun lumensnya gitu ya, kecerahan warnanya sudah mulai menurun, jadi bisa saja itu menjadi masalah gitu ya. Terus pencetakan, kalau misalnya kita mau cetak warna merah putih, kemudian karena warna warna apa namanya tinta warnanya sudah mulai habis, maka kadang-kadang ketika kita cetak eh, objek yang berwarna menjadi warna ungu kan gitu ya, warna merah jadi warna ungu karena tinta colornya sudah mau habis gitu ya. Jadi ini yang dikatakan bisa bermasalah. Nah, pedoman penggunaan warna, gunakan warna secara konservatif, batasi jumlah warna. Oke, dikatakan dalam sebuah antarmuka itu
warna itu idealnya paling banyak 3 sampai 4 warna dalam satu buah rancangan. Batasi jumlah warna, kenali kekuatan warna, pastikan bahwa color coding mendukung tugas. Color coding itu yang kita bisa mengganti-ganti warna ya, dan juga mengganti kecerahan-kecerahan brightness-nya gitu ya. Itu adalah color coding. Rancang untuk monokrom terlebih dahulu supaya mudah dibedakan. Gunakan warna untuk membantu pemformatan. Gunakan color coding yang konsisten. Perhatikan ekspektasi umum tentang kode warna. Ekspektasi umum misalnya merah itu menunjukkan apa biasanya, biru menunjukkan apa biasanya gitu ya. Gunakan perubahan warna untuk menunjukkan perubahan status. Ya, artinya bisa kita gunakan warna untuk menunjukkan perubahan status. Seperti Google misalnya, ketika kita sudah pernah buka sebuah artikel, maka warnanya menjadi uh, biru atau hijau gitu ya, atau biru lah ya. Gunakan warna pada tampilan grafis untuk kerapatan informasi yang lebih tinggi. Oke, saya kira penjelasan untuk materi ini sudah cukup. Silakan nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan melalui aplikasi pembelajaran kita, Edmodo. Sekian.